Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta pretest PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, ini merupakan kisi-kisi nomor 19 dari kisi-kisi yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenak pada tahun 2022 ini. Sekarang kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan dan perluasan wilayah Islam pada Umar bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib tersebut. Nah, di kisi-kisi ini nanti kita akan diberikan sebuah informasi serta data tentang sejarah perkembangan dakwah, kemudian tentang kebudayaan dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan. Nah, nanti dari perkembangan-perkembangan yang diberikan oleh soal tersebut atau narasi yang telah diberikan oleh soal, nanti kita akan tentukan apakah perkembangan tersebut masuk ke dalam masa Utsman bin Affan ataukah di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang diinginkan oleh soal di kisi-kisi 19 ini. Baik, sekarang kita akan langsung saja ke soal 57. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram, Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam menjalankan haji. Nah, pada masa siapakah khalifah tersebut? Nah, di sini kan sudah disebutkan nih khalifah pertama itu. Nah, siapakah khalifah pertama yang melakukan perluasan masjid? Nah, berarti yang khalifah yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Siapakah khalifah tersebut? Apakah Utsman bin Affan, ataukah Umar bin Khattab, ataukah Abu Bakar As-Siddiq, atau Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah yang A, yaitu Utsman bin Affan. Soal 58. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat atau pengakuan di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. Siapakah khalifah tersebut? Nah, khalifah ini terpilih dengan secara umum atau terpilih secara umum dengan aklamasi dan dibaiat di masjid. Siapakah khalifah tersebut? Apakah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abu Thalib? Jawabannya adalah yang D. Ali bin Abi Thalib. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 59. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. Sedangkan khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syuro adalah atau sistem formatur, yaitu siapa? Apakah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atau Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah yang A. Utsman bin Affan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book pretest PPG Guru PAI yang telah kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, dapat dipesan melalui WA yang ada di layar,
Nah, e-book ini berisi tentang kisi-kisi, pembahasan, dan soalnya sebanyak 300 lebih. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan. Apakah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abu Thalib? Jawaban yang benar adalah yang A. Utsman bin Affan. Berikutnya kita akan bahas di soal nomor 61. Salah satu jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tripoli, dan Azerbaijan, serta Kepulauan Siprus, kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan, yaitu Yugoslavia dan Polandia. Merupakan jasa dari khalifah perluasan wilayah Islam tersebut pada masa kekhalifahan. Nah, siapakah yang memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tripoli, Azerbaijan, sampai ke Siprus, Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan? Siapakah khalifah tersebut? Apakah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, ataukah Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita lanjut ke soal 62. Orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura dengan alasan untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Kebijakan itu pada masa apakah A. Khalifah Umar bin Khattab, B. Khalifah Abu Bakar, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah yang C. Utsman bin Affan. Nanti Bapak Ibu Guru ingat-ingat saja siapa yang membolehkan Majelis Syura untuk menyampaikan tentang kezaliman itu. Nah, di sini orang non-muslim itu berperan dalam syura yang diadakan oleh umat Islam dalam menyampaikan pendapat-pendapat mengenai kezaliman oleh orang-orang non-muslim. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru yang perlu kita bahas di video kali ini. Untuk video berikutnya, nanti kita akan bahas tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas kisi-kisi nomor 20 dan 21. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.